Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Adeningsi dari kelas Sistem Informasi Reguler 5C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rancangan aktivitas kerja proyek menggunakan diagram WBS atau Work Breakdown Structure. Baiklah, kita langsung saja ke penjelasannya. Rancangan aktivitas kerja proyek yang akan saya jelaskan yaitu mengenai proyek pengembangan sistem informasi perpustakaan sekolah berbasis website di SMA Negeri 1 Martapura, Oku Timur, Sumatera Selatan. Hal-hal yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, tujuan proyek pengembangan sistem informasi. Yang kedua yaitu sasaran dari proyek pengembangan sistem informasi ini. Yang ketiga yaitu manfaat proyek pengembangan sistem informasi. Yang keempat, yaitu metode pengembangan sistem yang digunakan. Dan yang kelima, yaitu rancangan aktivitas kerja proyek menggunakan diagram WBS. Nah, tujuan dari proyek pengembangan sistem ini sendiri adalah untuk mengembangkan sistem informasi yang dapat mempermudah kinerja pustakawan dan juga pemustaka di perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Sistem informasi ini nantinya dapat membantu petugas perpustakaan dalam mengelola transaksi peminjaman dan pengembalian buku, mengelola koleksi buku, dan sebagainya. Sistem ini juga bertujuan untuk memudahkan anggota maupun pengunjung ketika mencari buku yang akan dipinjam. Selanjutnya yaitu sasaran. Nah, sasaran dari proyek ini adalah pustakawan di perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura, serta seluruh siswa dan siswi beserta guru di SMA Negeri 1 Martapura. Manfaat dari proyek pengembangan sistem informasi ini yaitu memberikan kemudahan bagi petugas perpustakaan dalam mengelola data anggota perpustakaan, data buku, peminjaman perpustakaan, dan pembuatan laporan. Yang kedua yaitu memberikan kemudahan aktivitas bagi pengunjung perpustakaan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. Dan yang terakhir yaitu mengurangi kesalahan dalam pendataan. Metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu metode SDLC atau System Development Life Cycle dengan model proses waterfall. Baiklah, yang terakhir yaitu mengenai rancangan aktivitas kerja proyek melalui diagram WBS. Nah, pada proyek pengembangan sistem informasi perpustakaan sekolah berbasis website di SMA Negeri 1 Martapura, Oku Timur, Sumatera Selatan ini terdapat 4 tahapan, yaitu pada tahapan 1.0 yaitu tahap analisis kebutuhan, pada tahap 2.0 yaitu tahapan desain, pada tahapan 3.0 yaitu pengkodean atau implementasi, dan pada tahapan terakhir yaitu pada tahapan 4.0 yaitu pengujian atau testing. Masuk ke tahapan yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Pada tahapan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu pada 1.1 itu pengumpulan data dan 1.2 itu menganalisis kebutuhan sistem. Masuk ke tingkat ketiga, 1.1 itu dibagi menjadi 3. Pada 1.1.1-nya itu melakukan wawancara dengan pengelola perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Pada 1.1.2 melakukan observasi ke perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Dan pada 1.1.3-nya yaitu melakukan studi literasi. Nah, masuk ke tingkatan keempatnya, 1.1.1 dibagi lagi menjadi 6 tahapan, yaitu pada 1.1.1.1-nya menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara dengan pihak pengelola perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. 1.1.1.2 itu membuat janji untuk melakukan wawancara dengan pihak pengelola perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Selanjutnya pada 1.1.1.3 mendapatkan konfirmasi persetujuan melakukan wawancara oleh pihak pengelola perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. 1.1.1.4 itu menyiapkan lokasi wawancara dengan pihak pengelola perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. 1.1.1.5 itu melakukan wawancara dengan pihak pengelola perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Nah, yang selanjutnya itu 1.1.1.6 itu membuat dokumentasi hasil wawancara dengan pihak pengelola perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Pada 1.1.2 yaitu melakukan observasi ke perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura itu dibagi lagi menjadi 5 tahapan, yaitu 1.1.2
itu membuat surat izin melakukan observasi ke pihak pengelola perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. 1.1.2.2 itu mengirim surat izin melakukan observasi ke pihak pengelola perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Pada 1.1.2.3 menerima surat balasan bahwa dapat melakukan observasi di perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. 1.1.2.4 itu melakukan observasi di perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. 1.1.2.5 itu membuat dokumentasi hasil observasi di perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Selanjutnya yaitu pada tahapan 1.1.3 yang merupakan studi literasi itu dibagi lagi menjadi 2 tahapan, yaitu pada 1.1.3.1 itu membaca buku-buku referensi, dan 1.1.3.2 itu mencari sumber referensinya dari internet. Selanjutnya pada tahapan 1.2 yaitu mengenai menganalisis kebutuhan sistem itu dibagi lagi menjadi 3 tahapan. Pada 1.2.1-nya yaitu melaksanakan rapat dengan tim pengembangan untuk menganalisis kebutuhan sistem dalam mengembangkan sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. 1.2.2 melakukan rapat dengan pengelola perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura untuk menganalisis kebutuhan sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. 1.2.3 itu mengumpulkan dokumentasi hasil rapat analisis kebutuhan sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Pada tahapan 1.2.1 itu dibagi lagi menjadi 5 tahapan, yaitu membuat janji dengan tim pengembangan sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Pada 1.2.1.2 itu menyiapkan lokasi dan ruang rapat untuk melakukan rapat dengan tim pengembang Sistem Informasi Perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Pada 1.2.1.3 itu menyiapkan akomodasi untuk rapat dengan tim pengembang Sistem Informasi Perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. 1.2.1.4 itu pembahasan rapat dengan tim pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Pada tahapan 1.2.1.5 itu membuat dokumentasi rapat hasil analisis kebutuhan sistem dengan tim pengembangan sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Nah, pada tahapan 1.2.1.4 itu dibagi lagi menjadi 3 tahapan, yaitu pembahasan rapat dengan tim pengembangan sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Masuk ke tingkatan 5-nya yaitu 1.2.1.4.1 itu menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. 1.2.1.4.2 itu menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Pada 1.2.1.4.3 itu membuat rincian kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Setelah melakukan tahapan pada 1.2.1 yaitu rapat dengan para tim pengembang sistem untuk sistem informasi perpustakaan ini, kita masuk ke tahapan 1.2.2 yaitu melaksanakan rapat dengan pengelola perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura untuk menganalisis kebutuhan sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Nah, untuk tahapannya itu dibagi menjadi 5. Untuk 1.2.2.1 itu membuat janji dengan pihak pengelola perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. 1.2.2 itu menyiapkan lokasi dan ruang rapat untuk melakukan rapat dengan pihak pengelola perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. 1.2.2.3 itu menyiapkan akomodasi untuk rapat dengan pihak pengelola perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. 1.2.2.4 melakukan pembahasan rapat dengan pihak pengelola perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. 1.2.1.5 itu membuat dokumentasi rapat hasil analisis kebutuhan sistem dengan pengelola perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Pada tahapan 1.2.2.4 yaitu pembahasan rapat dengan pihak pengelola perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura, terdapat 5 tahapan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama pada 1.2.2.4.1 itu menganalisis kebutuhan pengembangan sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Selanjutnya yaitu pada 1.2.2.4.2
yaitu melakukan merekomendasikan kandidat pengembangan sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Pada 1.2.2.4.3 itu melakukan membandingkan kandidat pengembangan sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. 1.2.2.4.4 itu membuat rincian kebutuhan sistem yang diinginkan pihak pengelola perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. 1.2.4.5 itu melakukan tanda tangan pengesahan rincian kebutuhan dari pengembangan sistem. Setelah melakukan tahapan pada 1.2.1 dan 1.2.2 yaitu mengenai rapat bersama dengan tim pengembangan sistem dan juga rapat dengan pihak pengelola perpustakaan SMA Negeri 1. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan 1.2.3 mengenai pengumpulan dokumentasi hasil rapat analisis kebutuhan sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura yang terbagi menjadi dua tahapan, yaitu 1.2.3.1 yaitu dokumentasi rapat hasil analisis kebutuhan dengan tim pengembangan sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. 1.2.3.2 itu dokumentasi rapat hasil analisis kebutuhan sistem dengan pihak pengelola perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Selanjutnya kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu tahap desain. Pada tingkatan keduanya, tahap desain ini dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu pada 2.1 itu ada desain Unified Modeling Language atau UML, 2.2 itu desain user interface, 2.3 desain database, dan 2.4 itu pengumpulan dokumentasi hasil rancangan desain sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Dan pada 2.5-nya itu menentukan desain sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Pada tingkatan ketiganya, tahapan di 2.1 itu dibagi lagi menjadi 5, yaitu pada 2.1.1 itu membuat desain use case diagram, 2.1.2 itu membuat desain activity diagram, 2.1.3 itu membuat desain sequence diagram, 2.1.4 itu membuat desain class diagram, 2.1.5 itu melakukan dokumentasi hasil perancangan desain Unified Modeling Language atau UML sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Selanjutnya itu pada tahapan 2.2 yang ada di tingkatan 2 yang mengenai desain user interface itu dibagi lagi menjadi 4 tahapan pada tingkat 3, yaitu pada 2.2.1 itu membuat rancangan desain interface sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura, 2.2.2 itu membuat rancangan input pada sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura, 2.2.3 itu membuat rancangan output pada sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura, dan pada 2.2.4 yaitu melakukan dokumentasi hasil perancangan desain interface serta rancangan input dan output pada sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Masuk ke tahapan 2.3-nya, itu dibagi lagi menjadi 2 tahapan pada tingkatan ketiga, yaitu pada 2.3.1 itu desain logika struktur penyimpanan data atau IRD untuk sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. 2.3.2 itu desain fisik struktur penyimpanan data atau skema database untuk sistem informasi perpustakaan. Selanjutnya pada 2.3.1 itu dibagi lagi menjadi 3 tahapan dan memasuki tingkat keempat. Pada 2.3.1.1 itu membuat rancangan desain logika struktur penyimpanan data atau ERD. Pada 2.3.1.2 itu melakukan normalisasi terhadap rancangan desain ERD yang telah dibuat. Pada 2.3.1.3 itu membuat dokumentasi hasil desain ERD untuk sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Selanjutnya itu pada 2.3.2 yaitu merupakan tahapan desain fisik struktur penyimpanan data, skema database. Itu dibagi menjadi 2 tahapan pada tingkatan keempat, yaitu 2.3.2.1 itu membuat rancangan desain fisik struktur penyimpanan database. Pada 2.3.2.2 itu membuat dokumentasi hasil desain fisik struktur penyimpanan data atau skema database untuk sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Selanjutnya itu pada 2.4
yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil rancangan desain sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Itu dibagi lagi menjadi 4 tahapan dan masuki tingkatan 3. Pada 2.4.1-nya, yaitu dokumentasi hasil desain UML. 2.4.2 itu dokumentasi hasil desain user interface. Pada 2.4.3 itu dokumentasi hasil desain ERD. Pada 2.4.4 itu dokumentasi hasil desain database. Masuk ke tahapan 2.5, yaitu menentukan desain sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Pada 2.5.1 itu mempelajari dokumentasi hasil desain sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Pada 2.5.2 itu melaksanakan rapat mengenai desain sistem antara manajer proyek dan tim pengembang sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Pada 2.5.2 ini dibagi menjadi 5 tahapan lagi dan masuki tingkat 4. Pada 2.5.2.1-nya itu membuat janji dengan tim pengembangan sistem. 2.5.2.2 itu menyiapkan lokasi dan ruang rapat untuk melakukan rapat dengan tim pengembangannya. 2.5.2.3 itu menyiapkan akomodasi untuk rapat dengan tim pengembang. 2.5.2.4 itu membahas rapat dengan tim pengembang sistem informasi. 2.5.2.5 itu membuat dokumentasi hasil rapat final desain sistem dengan tim pengembang sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Pada tahapan 2.5.2.4 itu dibagi lagi menjadi 4 tahapan, mana ini sudah masuk ke tingkat 5 dari diagram di proses desain ini. Pada 2.5.2.4.1 itu penyesuaian desain dari UML-nya dari sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura ini dengan analis kebutuhan sistem. Pada 2.5.2.4.2 itu penyesuaian desain user interface-nya dengan analisis kebutuhan sistem. Dengan analisa kebutuhan sistem. Pada 2.5.2.4.3 itu penyesuaian desain ERD-nya dengan analisa kebutuhan sistem. Pada 2.5.2.4.4 itu penyesuaian desain database sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura dengan analisis kebutuhan sistem. Masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu implementasi atau pengkodean. Kita masuk ke tingkat keduanya. Nah, tingkat kedua ini pada pengkodean atau implementasi itu dibagi menjadi 6 tahapan lagi, yaitu pada 3.1-nya itu mengumpulkan dokumentasi final desain untuk konstruksi sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Pada 3.2-nya yaitu melakukan implementasi proses sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. 3.3 implementasi user interface sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. 3.4 itu implementasi database-nya. 3.5 itu integrasi proses sistem database user interface pada sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. 3.6 itu pembuatan dokumentasi hasil implementasi sistem ini. Nah, pada tahapan 3.1 yaitu membuka dokumentasi final desain, itu dibagi lagi menjadi satu tahapan dan masuk ke tingkat ketiga, yaitu 3.1.1 mempelajari dokumentasi final desain untuk implementasi sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Pada tahapan 3.2 yaitu implementasi proses sistem informasi perpustakaan, ini dibagi menjadi 3 tahapan lagi, yaitu pada 3.2.1 itu membuat coding proses sistem informasi perpustakaan. 3.2.2 itu melakukan testing dan evaluasi proses sistem informasi yang telah dibuat tadinya. Pada 3.2.3 itu melakukan dokumentasi hasil evaluasi dan juga coding proses sistem pada sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Selanjutnya pada 3.3 itu yang merupakan proses implementasi user interface dibagi lagi pada tingkatan ketiga, yaitu menjadi 3 proses. Yaitu yang pertama itu membuat coding user interface-nya. Yang ke 3.3.2 itu melakukan testing dan evaluasi user interface yang sudah dibuat coding tadinya. Pada 3.3.3 itu membuat dokumentasi hasil evaluasi dan coding user interface sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Masuk ke tahapan yang 3.4 mengenai implementasi database sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura, itu
Pada tingkatan ketiganya itu dibagi menjadi 3 tahapan lagi, yaitu 3.4.1 membuat coding database-nya, 3.4.2 itu melakukan testing dan evaluasi terhadap coding sistem database yang telah dibuat. Pada 3.4.3-nya itu membuat dokumentasi hasil evaluasi dan coding database sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Kita masuk ke tahapan 3.5, yaitu merupakan integrasi proses sistem database dan user interface pada sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Itu dibagi menjadi 2 tahapan. Pada 3.5.1 itu melakukan integrasi proses sistem informasi database, sistem informasi, dan user interface pada sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Pada 3.5.2-nya itu membuat dokumentasi hasil integrasi proses sistem database dan user interface pada sistem perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Selanjutnya yaitu pada 3.6, yaitu pembuatan dokumentasi implementasi sistem informasi ini itu dibagi menjadi 1 tahapan pada tingkatan ketiganya, yaitu 3.6.1 itu merupakan dokumentasi terkait implementasi sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Selanjutnya itu dibagi lagi menjadi 4 tahapan. Pada 3.6.1.1 itu dokumentasi hasil evaluasi dan coding proses sistem pada sistem informasi perpustakaan ini. Pada 3.6.1.2 itu dokumentasi hasil evaluasi dan coding user interface. 3.6.1.3 itu dokumentasi hasil evaluasi dan coding database. 3.6.1.4 itu dokumentasi dari hasil integrasi proses sistem database dan juga user interface dari sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan yang keempat, yaitu pengujian atau testing. Kita masuk ke tingkat keduanya. Nah, proses pengujian dan testing ini dibagi menjadi 4 tahapan lagi, yaitu 4.1-nya uji coba sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. 4.2 itu melaksanakan rapat untuk hasil evaluasi testing dengan tim pengembangan sistem informasi perpustakaan. 4.3 itu melaksanakan rapat untuk hasil evaluasi dan testing dengan pihak pengelola perpustakaan. 4.4 itu membuat dokumentasi terkait hasil testing sistem informasi ini. Pada tahapan 4.1, yaitu uji coba sistem, itu dibagi lagi menjadi 2 tahapan, yaitu 4.1.1 mengenai melakukan alpha testing, dan yang keduanya yaitu 4.1.2 melakukan beta testing. Nah, pada proses 4.1.1 tadi, itu dibagi lagi menjadi 4 proses dan masuk ke tingkat 4. Yaitu pada 4.1.1.1 itu melakukan pengujian pada aspek fungsionalitinya. 4.1.1.2 melakukan pengujian pada aspek efisiensi. 4.1.1.3 itu melakukan pengujian pada aspek reliability. Pada 4.1.1.4-nya itu membuat dokumentasi hasil alpha testing ini. Nah, pada tahapan yang 4.1.1.1 yang mengenai melakukan pengujian pada aspek fungsionality itu dibagi lagi menjadi 2 tahapan, yaitu pada 4.1.1.1 itu melakukan pengujian pada aspek kinerja software. Pada 4.1.1.1.2 itu melakukan pengujian pada aspek security-nya. Selain itu, pada tingkatan 4 pada poin 4.1.1.3 yang mengenai melakukan pengujian pada aspek reliability, itu dibagi lagi menjadi 1 tahapan, yaitu 4.1.1.3.1 itu melakukan stress testing. Setelah melakukan alpha testing pada sistem informasi ini, yaitu pada tahapan 4.1.1, kita masuk ke tahapan 4.1.2, yaitu melakukan beta testing. Nah, beta testing ini dibagi lagi menjadi 2 tahapan, yaitu pada 4.1.2.1 itu melakukan pengujian pada aspek usability. 4.1.2.4 membuat dokumentasi hasil beta testing. Setelah melakukan testing, kita masuk ke tahapan 4.2, yaitu melaksanakan rapat untuk hasil evaluasi testing dengan tim pengembang sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Yang mana ini dibagi lagi menjadi 5 tahapan, yaitu yang pertama itu membuat janji dengan tim pengembangan sistem. Yang kedua itu pada 4.2.2 itu menyiapkan lokasi dan ruang rapat untuk melakukan rapat dengan tim pengembangan sistem.
4.2.3 itu menyiapkan akomodasi untuk rapat dengan tim pengembangan sistem. 4.2.4 itu pembahasan rapat dengan tim pengembangan sistem. Dan 4.2.5 itu membuat dokumentasi hasil rapat evaluasi testing sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Pada tahapan 4.2.4 yaitu mengenai pembahasan rapat dengan tim pengembang, itu dibagi lagi menjadi 2 tahapan, yaitu pada 4.2.4.1 itu mengecek kesesuaian hasil evaluasi uji coba alpha testing dengan analisis kebutuhan sistem. Pada 4.2.4.2 itu mengecek kesesuaian hasil evaluasi uji coba beta testing pada sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura dengan analisis kebutuhan sistem. Setelah melakukan rapat dengan tim pengembangan sistem pada tahapan 4.2, selanjutnya kita masuk ke tahapan 4.3, yaitu melaksanakan rapat untuk hasil evaluasi testing dengan pihak pengelola perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura, yang mana itu dibagi lagi menjadi 5 tahapan. Yaitu pada tahapan 4.3.1 itu membuat janji dengan pihak pengelola sistem. 4.3.2 itu menyiapkan lokasi dan ruang rapat untuk melakukan rapat dengan pihak pengelola perpustakaan. 4.3.3 itu menyiapkan akomodasi untuk rapat dengan pihak pengelola perpustakaan. 4.3.4 itu pembahasan rapat dengan pihak pengelola perpustakaan. 4.3.5 itu membuat dokumentasi hasil rapat evaluasi testing. Nah, pada tahapan 4.3.4 mengenai pembahasan rapat dengan pihak pengelola perpustakaan, ini dibagi lagi menjadi 2 tahapan, yaitu 4.3.4.1 itu mengecek kesesuaian hasil evaluasi uji coba alpha testing pada sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura dengan kebutuhan sistem. 4.3.4.2 itu mengecek kesesuaian hasil evaluasi uji coba beta testing pada sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura dengan kebutuhan sistem. Selanjutnya, setelah melakukan rapat dengan tim pengembangan sistem dan juga pengelola perpustakaan, kita masuk ke tahapan 4.4, yaitu pembuatan dokumentasi terkait hasil testing sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura. Yang dimana ini dibagi lagi menjadi 4 tahapan, yaitu pada 4.1.4.1 itu dokumentasi hasil alpha testing. 4.4.2 itu dokumentasi hasil beta testing. 4.4.3 itu dokumentasi hasil rapat evaluasi testing sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura dengan tim pengembang sistem. 4.4.4 itu dokumentasi hasil rapat evaluasi testing sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Martapura dengan pihak pengelola perpustakaan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai rancangan aktivitas kerja proyek sistem informasi perpustakaan berbasis website di SMA Negeri 1 Martapura. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.